Halo. Oke, yeay, kita harus ucapin dulu Ki, karena ini Iya, masih pasti Hari dong. Kemerdekaan Republik Indonesia Masih. ke-77 tahun. Yap, Kita harus betul. ucapkan dulu yang namanya semangat, kata-kata semangat Ki. Semangat Betul ya? merdeka. Ya, Ya, kita kita harus bareng ya. sebutkan. Betul. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka, Merdeka! merdeka, Merdeka! merdeka. Keren. Ini kita masih semangat Yeay! banget ya, semangat Betul 17-an. Ki. Bahkan di beberapa area, di beberapa daerah juga masih tuh Bang Den. Kayak di Oh, daerah rumah masih saya ada ini Ki. masih ada lomba-lomba tuh sampai akhir Agustus nanti gitu. Bahkan Ya, puncaknya nanti mungkin di minggu ini ya, yang betul, di mengadakan akhir lomba bulan ini. seperti Ya, itu. di akhir bulan ini juga kita juga masih semangat kemerdekaan. Oh, semangat banget. Betul sekali, kita juga masih pengen ngasih insight nih ke teman-teman semua. Betul, Sesuai pastinya. dengan judul yang apa kita ada gitu kan saat ini, Ya, yang mana semangat kemerdekaan dengan Windows 11 gitu. betul. Semangat kemerdekaan dengan Windows 11. Kenapa sih Windows Betul. 11 ini memberikan kita semangat kemerdekaan gitu ya? Hal Ya, apa yang membuat kita merdeka menggunakan Windows 11? Kayak gitu, Bang Den. betul. Oh, temanya Karena nih ada keren beberapa banget nih. karena ada beberapa tagline juga Ki yang kita harus Oke. akui bahwa di Indonesia sini nih punya tagline nih di HUT kemerdekaan yang ke-77 tahun adalah Oh iya, betul-betul. pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Bangkit Ki. lebih kuat. Keren Betul sekali. banget. Itu Karena dia. kan ya kayak yang kita ketahui ya, nggak cuma di negara Yap, kita. betul. Semuanya negara sedang bisa dibilang sedang survive dari pandemi, betul ya Pak Denny ya, kayak Betul gitu. banget Ki. Oke Pak Denny, sebelum kita bahas lebih banyak, lebih panjang lagi Yap. tentang tema kita, kayaknya kita perlu bukan cek-cek, kita perlu sapa-sapa dulu nih kayaknya sama Betul banget. kita udah ada sekitar 13.000 orang nih Pak Denny nih. Banyak banget kita. Wih, mantap sekali. Oke, Halo, di sini ini ada ya gimana? Ya, di sini ada Marvik Ramos. Wih, terima kasih Halo Marvik. Marfik, Oke thank lu. you Marfik. Ya, thank you sudah join juga ke live Facebooknya Indonesia. Dan Ya, Bung Marvik ini dari Filipina ya. yap betul, tim regional kita ya. Wow, ini Betul. suatu kehormatan ya bisa ditonton oleh Marfik juga. Oh, di sini juga ada dari penonton setia kita nih Pak Denny, ini ada dari Yogi Siapa tuh? Nugraha. Halo, Bang Yogi Wih, Nugraha. hadir. Thank you. Ya, ada. Di sini juga Thank you ada hadir Ahmad. katanya. Wah. Ya, Di sini juga Ahmad, betul. ada Ahmad Ahmad. Fatihatul. Wah, mantap Wah, nih. ini kita kenal nih kayaknya nih ya. Yap, ada Halo Irwan Ahmad, juga. thank you. Ada Irwan Irwan juga, juga, ada ada Surya Surya Wismana. Wisnawa ya. Ya, Ya, ada ada. Muhammad Latif Akbar. Ya, betul banget. Hadir. Di Oke, sini thank you juga Bang. ada Nasrul Al-Batawi. Betul, ada Adi. Oh, ini sobat expert kita juga nih, Andri Dian Saputra. Halo dari Pamulang. Oke, dia sampai bikin tagline Om Biksi. Merdeka harga mati kebangsaan. Merdeka harga mati kebangsaan. Wih, keren-keren. Oh iya, ini juga sambil mention juga ke teman-teman semua, Bung Diki. Kita juga nanti ada satu link, yang mana link itu kita harapkan bisa digunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena di season kali ini, kita akan membagikan satu hoodie spesial. Wih, satu hoodie spesial. Kapan lagi nih? Kita jarang-jarang banget ya bagi-bagi hoodie sekarang kalau live ya. Sekarang dikeluarin lagi nih sama Pak Denny nih. Betul, kita akan ada satu hoodie spesial yang mana nanti ada satu link yang teman-teman bisa upload foto teman-teman semua dengan nuansa kemerdekaan dan background-nya itu di live kita, Ki. Jadi tinggal oh iya benar-benar. Nah, seperti itu aja. Bisa itu. Tapi kalau yang dari handphone live-nya? Yap. Kalau live dari handphone, coba minta temennya buat fotoin, nanti kirim WhatsApp. Karena ada teknologinya ya. Boleh, dari WhatsApp ya. Betul. Oke Ki, tanpa berlama-lama lagi. Sekarang karena kita bicara tentang kemerdekaan, gue mau tahu dulu nih, siapa pahlawan yang menjadi inspirator lu nih? Waduh, pahlawan tuh banyak banget ya. Cuma yang satu yang jadi inspirator itu ya siapa lagi sih pahlawan kita yang
bukan pertama, yang nomor satu pasti yang semua orang Indonesia juga pasti mengidolakan pahlawan ini, yaitu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pastinya. Karena kan kedua orang tersebut bapak proklamator kita ya. Jadi pasti mengidolakan beliau-beliau ini. Seperti itu, Bang. Dan kalau Bang Denny sendiri siapa nih? Nah, sebenarnya juga secara tidak langsung sama Ki. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena apa? Itu ada di lembar 100 ribuan. Yang mana itu orang-orang pasti inline banget, pasti mengidolakan pasti. Itu. Gitu. Ya. Betul. Ya hari gini gitu siapa yang nggak mau gitu ya, kan? Karena ada di selembar merah itu. Betul sekali. Oke, tanpa berpanjang lebar, gini Ki, hari ini kenapa kita ambil temanya semangat kemerdekaan dengan Windows 11? Biar apa? Kita juga mau berbagi informasi bahwa sebenarnya kita dikasih kemerdekaan juga di Windows 11 Ki. Nah, di sini gue akan menanyakan nih beberapa hal tentang Windows 11. Kenapa sih bisa kita dimerdekakan dengan Windows 11? Biar tidak berpanjang lebar gitu kan, bisa kita ambil partnya di sisi produktivitas dulu nih. Jadi pasti, pertanyaan karena orang pakai laptop buat produktivitas pastinya yang pertama kali ya. Betul banget. Jadi apa yang bisa lu sharing tentang arti kemerdekaan atau kita dimerdekakan apa sih di Windows 11 ini? Silakan Rizky. Oke teman-teman, jadi sesuai banget temanya, udah keren banget ini kemerdekaan, sesuai sama suasananya, relate banget. Jadi kenapa sih kita Windows 11 itu memberikan kita kemerdekaan, device-device-nya memberikan kita kebebasan ya. Merdeka itu kan kalau kita tarik mundur dulu nih Bang Denny, merdeka itu kan artinya kita bebas ya. Sekarang kita mau pergi kemana-mana aman, mau akses ke jalan ini juga mudah, gampang, nggak merasa diawasi seperti itu ya. Sama dengan menggunakan device Windows 11 gitu, apalagi dengan produktivitasnya ini. Ya banyak banget hal-hal yang udah disiapin di si Windows 11 ya, terutama kalau misalkan nih kita bicara tentang kayak gini nih, kayak Pak Denny sama saya nih mau komunikasi di Windows 11 gitu ya kan. Kita kan dengan device-nya Windows 11 ini kita udah disediain loh seperti fitur namanya dari Teams terintegrasi ya kan. Kita udah bisa dikasih kebebasan di sana. Kita mau melakukan chatting bisa, kita mau melakukan video call lewat Teams itu bisa gitu kan. Terus juga ada lagi dari yang namanya aplikasi, kebebasan kita menginstal aplikasi di Windows 11. Itu kerennya Windows 11 dengan operating system lain gitu ya. Kita sudah disediakan namanya Microsoft Store kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya tadi ngomong-ngomong kita bicara tentang chatting di Windows 11 gitu kan. Berarti ini juga men-shortcutkan atau kita juga nggak perlu banyak-banyak pakai device berarti ya, karena sudah ada Microsoft Teams ini gitu. Betul. Bener banget, kita nggak usah pakai banyak device. Sih. Terus kalau misalnya dengan kalau dari productivity yang lain, contoh ada beberapa kali saya ketemu customer di lapangan bahwa ini kan Windows 11 yang baru ya, bisa nggak sih aplikasi-aplikasi saya, contoh saya ini seneng banget lagi belajar editing nih, misalnya editing fotos, terus editing videos, itu bisa nggak sih sebenarnya dilakukan di Windows 11 ini? Wah, ini keren banget. Ini pertanyaan yang sebenarnya relate juga sama kehidupan saya juga yang suka ngumpulin foto, apalagi foto-foto anak gitu ya. Iya, karena ada beberapa kemarin kayak contohnya 17-an yang lalu gitu kan. Kita tuh banyak tuh foto-foto tentang apa kegiatan 17-an, ada yang panjat pinang gitu, atau ada yang lomba makan karung gitu kan. Beling dong. Balap karung bukan makan karung, beda dong. Bukan itu ya? Bukan. Soalnya di tempat saya ada lomba makan karung sama balap kerupuk. Oh, itu lebih ke debus ya? Betul. Oke, balik lagi ke masalah tadi Ki, masalah produktivitas di bidang foto-foto sama video itu Ki. Iya, foto-foto sama video ini ada salah satu aplikasi udah bawaan, udah disediain dari Windows-nya yang kita nggak usah download lagi, nggak usah melakukan update lagi, tapi satu aplikasi itu udah mencakup semuanya. Foto, edit foto bisa, bahkan yang lebih keren lagi kita bisa bikin juga video dari foto itu, kita compile gitu ya, kumpulin di satu aplikasi itu, namanya aplikasi Photos ya.
Itu teman-teman bisa langsung search aja, tekan tombol Windows, ketik aja langsung PHOTOS Photos, itu langsung kebuka aplikasinya. Di sana kita bisa compile foto, atau misalkan fotonya mau dijadiin video ya, foto-foto 17-an nih. Tadi yang kayak tadi Bang Denny sebutin, panjat pinang, ada yang mungkin nari, ada panggungnya gitu ya. Udah kita tinggal tinggal kita edit, kita compile, kita jadiin sebuah video tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu. Itu tunggu kan dulu, kalau misalkan aplikasi pihak ketiga itu udah bebas banget ya di Photos ini. Bebas dari kita ya. Tunggu dulu. Kalau misalnya itu kan secara aplikasinya ya. Tapi kalau nih, kan kita kebanyakan itu terkendala sama, harus ngumpulin foto-fotonya dulu. Kita harus nyolok kabel. Itu sebenarnya masih konvensional seperti itu atau memang ini banget. Windows 11 yang udah dikasih banyak cara, jadi nggak perlu ribet-ribet kayak gitu lagi, Ki. Ada nggak solusinya? Oh iya, ada banget dong. Jadi aplikasi Photos ini ya, aplikasi Photos ini itu pasti membaca semua foto, video, semua file-file kita yang ada di laptop maupun yang ada di cloud storage kita. Contohnya OneDrive. Ya, Bang Den, kayak foto saya kan adanya di OneDrive dari handphone nih. Kalau cara lama kan kita disebutin nih, kita harus colok ini dulu, nunggu copy paste dulu dari handphone ke laptopnya. Aduh, itu ribet banget. Tapi kalau dengan aplikasi Photos ini, begitu kita buka aplikasinya, sedia di sana seperti itu. Itu udah bikin kita, itu udah memberikan kita kemerdekaan kan, udah bebas banget sekali. Bebas udah lagi bebas dari namanya ribet-ribet download, bebas juga lagi namanya biaya. Ini apalagi yang biaya ini nih yang kedua ini nih, alasan orang harus ditekan memilih aplikasi yang gratisan seperti itu. Ditekan. Berarti secara tidak langsung dengan Windows 11 ini yang sudah rata-rata nih ya, semua device pasti udah pakai Windows 11 gitu kan, terutama yang di store-store itu sudah pakai semua. Dan ada lagi nggak sih sebenarnya, kalau dulu nih kita beli satu laptop, kita hanya disuguhkan ya udah operasi sistemnya saja. Tapi dengan ini kan udah ada kejadian nih di 2 tahun ini yang mana ada Office pre-install, itu sebenarnya salah satu kemerdekaan juga nggak menurut lu? Oh pasti dong, itu salah satu kemerdekaan juga dong. Merdeka dari tadi, yang nomor 2 tadi yang udah kita bahas di Photos tadi. Merdeka dari yang namanya biaya, dan kedua lagi adalah pastinya aman. Karena kenapa? Dengan adanya Office pre-install ini, kita terhindar dari software-software jahat, Pak Denny. Software-software yang piracy gitu ya, yang bajakan. Itu kan tahu sendiri kalau bajakan itu pasti jahat banget ya. Kita nggak tahu dalam bajakan itu diisi apa aja sama si pembuatnya. Nggak mungkin dong orang cuma ngebuat itu gratisan gitu kan, pasti ada di balik kata gratis itu pasti ada resiko yang harus kita bayar ke depannya, seperti entah itu nanti aplikasinya gampang nge-hang, aplikasinya gampang crash, atau misalkan paling pahitnya lagi aplikasinya disusupi oleh phishing kayak gitu Pak Denny. Jadi pre-install ini Home Student ini suatu yang namanya juga kemerdekaan pastinya. Jadi udah beli satu device dengan semua include yang ada gitu ya, Ki. Nah, kalau ngomong kemerdekaan lagi, kau tadi juga ngomong masalah pembajakan dan dalam quote unquote adalah pencurian data gitu. Nah, di Windows 11 apa nih yang bisa kita rasakan kemerdekaan ini, Ki? Wah, ini banyak banget ya di Windows 11 tadi, dari device-nya, dari fiturnya, juga ada lagi dengan keamanannya Pak Denny. Pak Denny, sekarang nih di Windows 11, sebenarnya di Windows 10 juga sebenarnya ada keamanannya juga ya. Pasti namanya Windows Defender. Cuma di Windows 11 ini, Windows Defender-nya pasti lebih ditajamkan lagi dari Microsoft. Diperbarui ya, dari sistem keamanannya, aplikasinya pasti itu ada diperbarui. Makanya teman-teman yang udah pakai Windows 11 ya, atau teman-teman yang sales di toko, bantu lagi, delivery lagi ke customer-nya bahwa Windows 11 ini sangat aman loh, karena banyak banget dari customer juga yang masih beranggapan kekhawatiran mereka tentang si Windows, device Windows sendiri gitu ya, secara umum. Mereka takut kena virus, mereka takut kena hack, seperti itu ya. Cuma di Windows 11 ini sudah kita pastikan sudah mendapatkan keamanan yang total. Salah satunya nggak cuma dari si Windows-nya, dari device-nya pun sekarang kan untuk persyaratan Windows 11 ini ada yang namanya TPM secara hardware ya. Betul sekali. Platform 2.0 itu udah pasti aman banget, dari segi software aman, dibantu lagi dari segi hardware-nya itu udah pasti aman banget. Jadi ya
kalau bahasanya Microsoft bisa dibilang peace of mind. Ya, jadi pikirannya itu udah tenang banget tenang banget pikiran kita jika menggunakan device yang sudah Windows 11 seperti itu. Mantap. Oke, sebelum lanjut kita juga sapa-sapa lagi nih. Kayaknya udah ada penambahan teman-teman yang banyak sudah join lagi sama kita. Atau ada yang ingin yang ditanyakan juga, coba kita cek di kolom komentar dulu. Komentar ini balik lagi dari Marvik Ramos ini. Oh, katanya apakah ada bintang on the price? Wah, bintang kayaknya kita lebih dari bintang ya. Ada kita lebih dari bintang. Marvik. Ini soalnya kita punya story-nya juga ada ya bintang itu ya. Bintang-bintang ini. Pokoknya hadiah kita lebih dari bintang. Terus juga ini dari Andri Dian Saputra nih. Kalau aku dia mengidolakan salah satu pahlawan kita, Nyadin gitu ya. Oh, karena dia adalah sosok perempuan yang kuat dan tangguh. Wih, mantap. Ada juga dari Dwiki Darmawan nih, Windows 11. Ya. Jika kita sedang bekerja terus, baterai habis dan laptop mati, saat dinyalakan kembali, aplikasi kita buka akan berjalan kembali. Oke, Dwiki dari Dwiki Darmawan, keren. Terus ada Isna nih. Yang lebih lucu lagi nih, lucuan bapak-bapak. Halo, ini kita lagi EZ ya, bukan lagi stand up ya. Oke. Sebelum lanjut tadi udah di sisi produktivitas. Nah, kita lanjut lagi ke sisi entertainment and hobbies. Nah, ini lebih banyak lagi gitu. Paling saya suka dari Windows 11. Lebih banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya sedikit udah di spoiler tadi di depan ya untuk hobinya. Betul. Ya. Oke, Ki. Kalau dari segi entertainment, kita ngomong entertainment dulu ya. Itu sebenarnya kita sudah dimerdekakan apa nih sama Windows 11 ini? Betul. Halo, sorry. Suaranya putus-putus Pak Denny. Boleh diulang pertanyaannya? Okay. Mohon maaf, internet saya agak kurang baik. Oke, kalau misalnya tadi kita juga sudah ngebahas di produktivitas, jadi kita akan lanjut ke masalah entertainment. Hiburan gitu pasti, kan. Ya. Hiburan. Nah, dari sisi Windows 11 ini, entertainment apa yang disuguhkan sama Windows ini membuat kita bisa lebih merdeka lagi? Wih, ini banyak banget lagi ya. Ini hobi saya semuanya udah disediain dari si Windows 11. Kita punya juga yang namanya PC Game Pass Xbox ya, Xbox PC Game Pass nih Pak Denny. Jadi buat teman-teman yang hobi game kayak saya, hobi main game, ini udah disediain. Bisa dari Microsoft Store, tapi yang lebih keren lagi ada namanya PC Game Pass dan PC Game Pass Ultimate. Jadi semua kebutuhan tentang entertain kita, mau game gitu ya, itu semua disediain di sana. Kita tinggal pilih aja game-game favorit kita yang ada di sana, kita tinggal download, tinggal dipilih seperti itu. Oh, banyak banget entertain. Nggak cuma dari main game ya, misalkan teman-teman entertainnya juga hobi nonton film gitu ya. Hobi nonton film sekarang di Microsoft Store juga sudah disediakan movie atau TV di Windows 11 seperti itu Pak Denny. Itu juga secara langsung ya, nggak perlu kita harus extend lagi, kita harus menambah satu services lagi yang ada di situ. Oke, kalau untuk service pasti ya, karena kan setiap film biasanya atau setiap game punya copyright. Ya kita juga harus mendukung developer sih, pembuat film dan pembuat game ini. Pastinya kita bisa berlangganan atau subscription namanya Xbox Game Pass. Ada dua pilihan nih, ada Xbox Game Pass kalau misalkan teman-teman maunya mainnya di laptopnya aja, atau kalau misalkan teman-teman punya PC Xbox-nya juga, konsolnya di rumah, teman-teman bisa ya betul, konsolnya di rumah bisa berlangganan di Xbox Game Pass Ultimate. Jadi bisa dimainin di PC, di konsolnya juga bisa dimainin. Itu keren banget. Dan kalau nggak salah itu juga lagi di promo deh, Pak Denny deh. Promo kemerdekaan tuh ada tuh. Iya. Cuma $1 loh. Iya, cuma $1 loh sekarang. Bukan satu game. Jadi kan dia subscription ya. Semua game yang ada di Game Pass kita bisa mainin selama masa subscription-nya itu belum expired. Ya, contohnya kalau misalkan Pak Denny main Tomb Raider nih misalkan ya, main game Tomb Raider 5 hari udah tamat. Karena kan kita masih subscription ya. Udah Pak Denny tinggal download game yang lain aja tanpa harus bayar lagi. Beda kalau misalkan gitu. Beli gamenya satu-satu, bisa Forza, mau ada Halo Infinity itu bisa.
Seperti itu. Itu udah hemat banget, itu bikin kita dapat lagi kemerdekaannya lagi sebenarnya. Berarti bisa secara kontinu. Jadi kalau misalnya satu game habis, kita nggak usah kemana-mana, kita tinggal open lagi di game yang berbeda, itu bisa lanjut main berarti ya. Betul. Oh, bisa lanjut main. Jadi nggak usah beli terus. Loh, berarti tadi udah masalah entertainment yang kita bisa lihat film juga, film yang terbaru tentunya ya. Terus kita juga bisa dapat aplikasi yang keren di sana. Terus dari sisi hobi, jadi kalau ada beberapa yang gini Ki, mereka berasumsi bahwa ada beberapa di hobi-hobi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh Windows 11 katanya. Gitu. Windows. Ya, katanya. Let's say. Apa tuh contohnya? Ada yang beberapa ngomongnya gini, saya hobi editing video, tapi tidak pakai aplikasi yang bawaan. Oke. Terus terus dia konsennya adalah sebenarnya Windows 11 ini dengan device tertentu tuh bikin lemot nggak sih? Soalnya saya pernah beli yang seri, saya nggak sebutkan brandnya, tapi dia pakainya Core i3, terus dia belum ada eksternal grafisnya, itu mengalami hal-hal yang di luar dugaan Ki. Jadi seperti lambat, terus kinerjanya jadi kurang. Itu sebenarnya apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau apa ya? Sebenarnya lebih ke spesifik apa sih yang harus kita antisipasi buat menjaga hal yang seperti itu Ki? Oke, mungkin buat teman-teman di lapangan ini pasti banyak banget yang nemuin yang namanya kayak saya dulu kan pernah di toko juga gitu Pak Denny ya. Iya, betul. Datang ke toko, customer bilangnya laptopnya buat kerja aja, tapi kenyataannya dipakai untuk yang lain-lain kayak tadi. Misalkan dia beli Core i3 gitu ya dengan RAM yang 4 GB, terus dia pakainya untuk editing video. Nah, itu kan sebenarnya itu nggak salah. Cuma memang kurang tepat dalam penggunaannya. Ya, karena kan setiap laptop itu Windows 11 itu kan banyak banget dari brand, ya, dari spesifikasinya. Bahkan kalau kita bilang ini Windows memberikan kebebasan lagi untuk si penggunanya memilih. Dia mau pakai yang device seperti apa, dia mau pakai misalkan buat gaming, dia mau pakai video editing, itu di segmentasinya banyak banget, tinggal pilih mau harga yang berapa gitu ya, itu udah kemerdekaan lagi untuk si pengguna Windows device sendiri ya, tinggal dicocokin lagi aja. Misalkan kalau dia memang mau menggunakan untuk editing video, kita harus sarankan menggunakan device yang benar-benar mumpuni ya, yang mengusung tadi yang Pak Denny bilang grafiknya udah discrete atau grafiknya sudah sendiri gitu ya, dengan prosesor juga yang mumpuni juga, karena kan untuk i3 itu hanya untuk kerja ringan dan multitasking ringan ya. Nah, untuk berarti video boleh dibilang kalau quote unquote-nya adalah jangan menyalahkan brand-nya juga dan menyalahkan OS-nya juga, tapi lebih ke how to use-nya berarti Pak Riksi ya. How to use-nya, betul. Ke tepat penggunanya, tepat kegunaannya seperti itu. Banyak banget juga kayak misalkan saya punya analogi seperti botol ya kan, botol tuh ada banyak jenisnya gitu ya. Kalau misalkan kegiatannya mungkin botol saya sama botol anak saya deh. Botol saya sama botol anak saya ini berbeda. Botol saya pakai yang tumbler. Tumbler itu yang bisa air panas sama air dingin. Sedangkan anak saya yang botol biasa, yang mungkin kalau air dingin pun masih oke gitu ya, masih bisa jaga suhu. Sedangkan kalau panas ya nggak suhu. Cuma kan kegunaannya beda. Anak saya pakai tumbler yang biasa karena memang dia isinya cuma air dingin aja. Dia selesai main, selesai aktivitas gitu ya, dia minum air dingin. Oke, kan kalau tumblernya saya kan lebih panas dingin ya. Lebih bukan panas dingin, lebih multifungsi lagi. Ya, lebih multifungsi yang mana spesifikasinya juga pasti lebih tinggi dari tumbler anak saya, kegunaan juga pasti lebih banyak. Kadang saya minum sirup dari tumbler itu, kadang juga bikin kopi panas dari tumbler itu. Analoginya seperti itu. Jadi harus ke tepat guna sama tepat device-nya juga. Seperti berarti itu. Balik lagi ya, ini butuh effort lagi untuk edukasi berarti ya di depannya itu. Jadi jangan mentang-mentang wah ada kebutuhan tentang brand ini, terus dengan spesifikasi yang serinya ada langsung ditawarkan gitu, tanpa perlu kita harus edukasi lagi ke customer-nya.
Ya, betul sekali. Itu yang pentingnya di awal teman-teman. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah menawarkan, sampai di ending terakhirnya, Mas bisa pakai aplikasi buat rendering video ini nggak? Wah, nggak bisa, Pak. Tapi udah kejadian beli gitu kan. Apalagi, itu jangan sampai kejadian iya, juga. bisa pakai buat bikin gambar bangunan 3 dimensi gak? Waduh, ternyata yang begini itu yang lebih Celeron dual core gitu kan. Waduh, itu bahaya sekali. Atau jangan sampai malah jadi analogi kebalik, jadi menyalahkan di device di OS-nya. Gitu kan. Wah, ini kan OS baru, betul, Pak. Jadi ini belum terlalu belum terlalu inline banget sama aplikasi ya, nggak gitu juga sih ya. Oh iya, betul, karena sebenarnya gini, kita juga bisa edukasi ke pelanggan, tapi ada juga kesalahannya bukan di device, bukan pada spesifikasi gitu ya Pak Denny, tapi kesalahannya ini adalah si pengguna tidak ingin atau biasanya meremehkan yang namanya itu pembaruan Pak Denny. Itu Ya dia. kan? Kadang-kadang kita juga kadang-kadang suka males juga kan, di handphone gitu contohnya, pembaruan terus nih, ntar deh skip. Nah, makin banyak ke-skip pembaruannya, pasti makin nggak bisa ngejar nih aplikasi-aplikasi ya, kayak contohnya browser gitu kan, pasti browser itu kan kita buka aja tuh pasti yang paling baru gitu ya. Sedangkan pembaruan pada device-nya ini yang nggak kita perhatiin. Nah, itu juga bisa teman-teman edukasi ke customer-nya. Kalau misalkan ada sedikit error atau sedikit bugs pada Windows-nya, jangan langsung judge, wah emang Pak Windows 11 begini. Oh, jangan. Cuma dicoba ditarik dulu, Pak, apakah Windows-nya sudah yang paling update dapatnya? Karena beberapa yang ada yang kirim ke saya gitu ya, nih, kenapa ya Windows gini-gini? Ternyata pas dia foto, screen capture layarnya, ya itu ketahuan banget kalau Windows 11 itu yang mana yang paling update, yang mana yang belum. Itu ketahuan banget. Dari mana? Historinya ya. Ada history. Kedua adalah dari widgetnya Pak Denny. Itu dari widget itu ketara banget. Dari widget dong. Kalau yang belum update, yang benar-benar bawaan Windows 11, widgetnya masih di tengah. Pak Denny perhatiin ya. Oh, iya betul. Widgetnya masih di tengah. Sedangkan kalau yang teman saya juga melakukan hal itu tuh. Barusan tadi pagi ya, itu sih ya. Itu off the record ya. Itu off the record ya. Karena kalau yang baru, kalau teman-teman perhatiin, di Windows itu kalau yang benar-benar udah paling update itu widgetnya nanti ada di sebelah paling kiri. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang memberikan kita kemerdekaan juga, kebebasan. Kita mau lihat apa aja di situ ada Pak Denny. Kita mau customize widgetnya juga bisa di sana. Seperti itu. Nah, oke Ki, ini sambil berjalannya waktu kita juga cek juga di kolom chat apakah sudah ada yang ingin bertanya ke kita atau memang mereka hanya karena merdeka dari rasa was-was mereka sudah yakin banget tidak ada masalah dengan Windows-nya, tinggal banyakkan komennya saja. Coba kita cek ke kolom chat. Coba kita cek dulu ke chat. Oh, ini banyak masih yang halo ada dari Hans Johannes. Hey juga Mas Hans Johannes. Ada dari udah Karim aja. Oh nih Bang Karim, go. Kita harus tetap semangat dong Bang Karim ya. Terus betul sekali. Ya, ini salah satu sobat expert kita yang loyal juga nih. Setiap kita live, Bang Adi Gunawan ini pasti ada hadir gitu ya. Hadir ya. Ada siapa lagi nih Pak Denny? Bisa dilihat. Di sini sebentar nih kolom chat saya lagi menghilang. Oke, ada. Ini juga ada Wahyu Prayogo. Bang, kalau download installer Office di Windows ada linknya nggak ya kayak di Mac OS? Oh. Jangan takut, semua ada di microsoft.com/support. Di sana ada semuanya. Jadi sering-sering berkunjung ke website kami, yang mana sudah ada banyak sekali link-link yang bisa teman-teman download juga di sana. Dan di sana juga banyak referensi atau kebanyakan kan kalau misalnya troubleshoot itu ada yang biru-birunya gitu kan? Betul. Nah, itu bisa diklik juga dan akan nanti larinya ke microsoft.com/support itu juga. Dan kita juga punya nih buat teman-teman lebih tahu lagi, ingin menggali lagi seberapa jauh atau seberapa kemampuan di Windows 11 ini, bisa masuk ke link kita juga di expertzone.microsoft.com. Itu semua sudah ada di sana semua juga. Iya, sekarang di expertzone.microsoft. Nah, ini udah muncul nih di layar kita, expertzone.microsoft.com. Jadi teman-teman di sana kita juga sedang ada akreditasi, betul ya, akreditasi Windows 22.
teman-teman boleh buka akreditasinya, ada kuisnya juga, jadi teman-teman bisa ngukur nih, pengetahuan tentang Windows saya sejauh mana sih. Nah, teman-teman bisa kerjakan akreditasi Windows 2002 di sana, seperti itu. Oke. Ini ada satu lagi dari Yogi Nugraha. Bang, fitur BitLocker itu dari Microsoft atau dari device? Dan bagaimana mengatasi cara menonaktifkan BitLocker mungkin ya. Betul sekali. Gimana, Ki? Oke, sebenarnya fitur, ini sebenarnya di luar konteksnya kita ya, ini udah teknis banget nih. Kalau kita jawab ini pasti panjang banget nih. Mungkin bisa kita save, ya bisa kita kontak nanti Yogi Nugraha. Ini maaf banget bukan diskriminasi ya, karena memang konteks kita tentang lagi kepentingan. Kalau kita jawab tentang BitLocker ini panjang banget gitu. Cuma sebenarnya kalau dijawab, tapi ada satu kuncinya aja. Betul, apa tuh? Iya, benar. Saya jawab sedikit aja ya. Sebenarnya kalau BitLocker itu memang fitur dari Windows ya, cuma adanya di Windows Pro, itu aja. Kuncinya itu aja dulu. Ntar belakangnya baru kita buy off the record aja. Betul sekali. Oke, lanjut ke Muhammad Latif Akbar. Bang, Windows 11 penyimpanan cukup pakai hard disk atau disarankan pakai SSD ya? Nah, ini menyarankan nih. Memang masih ada yang pakai hard disk ya? Menyarankan. Wah, kurang tahu kalau itu. Kayaknya kalau sekarang udah SSD semua ya. Udah rata-rata SSD ya. Cuman yang mau kita garis bawahi adalah kita menyarankan pakai SSD dan tidak dipartisi, teman-teman. Itu yang kebanyakan. Betul. Jangan dipartisi. Iya, jadi blunder lagi nantinya di OS-nya teman-teman semua. Gitu sih. Ya, ini juga hal partisi ini riskan banget nih Pak Denny. Ada yang kemarin gara-gara dipartisi, balik lagi BitLocker-nya aktif. Balik lagi ke pertanyaan Yogi sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi hati-hati dengan masalah partisi ini, karena sebenarnya sih kita udah announce ini setahun yang lalu ya guys. Jadi dengan Windows yang terbaru itu nggak perlu lagi dipartisi. Jangan takut kehabisan space, memori atau penyimpanan. Makanya pakailah OneDrive. Di OneDrive itu pokoknya one stop solution ya. Sebagai penyelamat data data cadangan penyimpanan juga pokoknya one stop solution. Fitur-fiturnya juga aman buat data-data kita. Betul. Ada personal vault-nya juga. Oke, kayaknya belum ada yang nanya. Ini lanjut lagi satu tema lagi. Lanjut lagi. Betul. Ini mau kita masuk satu tema atau kita kasih hadiah dulu buat ke teman-teman setia kita yang sudah ada di sini semuanya, biar mereka lebih semangat. Kita kasih hadiah dulu kayaknya biar mereka semangat. Iya, biar langsung biasanya kan kalau hadiah tuh langsung viewersnya langsung pada nonton, nih hadiah sekarang kayak gitu. Nah, betul sekali. Boleh kita kasih kuis aja nih. Ya, Ki. Nah, yang pertama ini akan mendapatkan satu buah kaos Microsoft. Wih, keren dong pastinya dong. Dan tapinya maaf, ini karena tema kemerdekaan nggak bisa merah putih. Oh iya. Yang ada aja gitu ya. Kita akan berikan. Oke, Ki, pertanyaan yang pertama. Aja, ya. Pertanyaan pertama mau dari Pak Denny atau saya? Saya dulu kali ya. Dari Rizky, oke. Oke, tadi kita kan udah bahas beberapa nih ya, beberapa fitur lah atau beberapa hal yang membuat si Windows 11 ini lebih membuat kita merasa merdeka. Sebutin salah satu fitur aja yang membuat kita merasa merdeka ketika menggunakan device Windows 11. Seperti betul itu, gampang banget. Fiturnya ini banyak banget ya. Wah, banyak banget. Tinggal jawab aja satu fitur. Betul sekali. Yang sudah kita juga tadi jabarkan dari jam 1 pagi tadi ya. Oh, enggak kelamaan. Oke. Enggak, kayaknya kita cuma dari jam 2:30 tadi ya. Jam 2:30 tadi ya. Oke, teman-teman. Bisa langsung ketik di kolom chat. Oke. Kita dimerdekakan sama Windows ini apa? Jawabnya apa aja ya, boleh ya. Boleh lebih dari satu, boleh. Yang paling banyak, yang paling nggak typo, paling tepat, paling benar itu pasti menang. Jawab sebanyak-banyaknya aja, teman-teman.
Yang maksudnya yang udah jawab, misalkan ada typo, mau jawab lagi, silakan, hayo. Jawab lagi aja terus. Ini perlu reasonnya nggak, Ki? Pakai fitur ini, Pak, tapi ini keterangan seperti ini. Oh, boleh dong. Boleh ya? Boleh. Pokoknya tulis atau ketik seatraktif mungkin di kolom chat kita, ya. Nanti kita akan pilih langsung. Kayak gitu. Betul, ya teman-teman jangan lupa juga buat yang udah nonton nih di sini boleh juga untuk di like ya, terus juga sambil share live Facebooknya kita kayak gitu. Oke, kita misalkan tunggu mungkin sekitar 4 jam lagi ya Pak Denny ya. Kelamaan dong. Oh kelamaan. Oke, ini langsung aja kita hitung mundur 3, 2, 1 close. Nah, kita cari nih, mana jawaban dari teman-teman semua yang mendekati atau dengan reason yang paling bagus di sini. Paling bagus, betul. Pokoknya kita cari ya. Ini dan hadiah pemenang siapapun tidak bisa diganggu gugat ya. Ya. Oke, di sini ada ada Muhammad Arif Akbar, Microsoft Store, widget baru. Guys, ini ada lagi. With G-nya Bang. Nah, ini Bang. Oke, ini typo nih ya. Gayanya sih buru-buru ya. Ini ada lagi tampilan yang lebih interaktif. Oke. Ya, kayaknya ini belum mendekati jawaban belum mendekati. Ya. Betul sekali. Ada lagi belum dapat spesifiknya. Apa nih? Game Mix with. Oke, aplikasi editing media foto dan video. Aplikasinya apa namanya? Oke, Ki. Kita langsung umumkan siapa pemenangnya ya. Oke, udah kita langsung ya. Pemenangnya ding. Oke, pemenangnya adalah yang paling atas ya, yang paling atas. Pemenangnya itu siapa? Dari Muhammad yang tadi pertama kali. Oh, yang pertama kali. Muhammad Latif Akbar. Selamat Muhammad Latif Akbar. Dia jawab apa tadi? Jawabnya yang pertama itu adalah Microsoft Store dan widget baru. Ya, meskipun dia nggak kasih reasonnya apa, tapi ini yang paling spesifik. Ya, kita pilih jawabannya juga yang paling spesifik dan paling benar, nggak ada typo dia. Microsoft Store dan widget baru. Betul. Selamat untuk Muhammad Latif Akbar mendapatkan satu kaos eksklusif dari Microsoft ya. Tunggu. Info juga Muhammad Latif Akbar ini dari toko atau memang dari eksternal di sana yang harus kita kirimkan? Iya betul. Apakah toko atau memang benar-benar pure dari consumer? Jangan-jangan consumer nih yang nonton kita nih, customer nih. Ya, karena kita juga harus memikirkan gimana caranya sampai hadiah ini ke tempatnya Bung Muhammad. Hadiah ini harus sampai gitu ya. Ya. Oke, yang kedua, Ki. Ini akan mendapatkan satu buah payung eksklusif beserta hujan-hujannya. Oh, jangan dong kalau hujan-hujannya bahaya. Takutnya ada petirnya. Iya, kalau basah doang nggak apa-apa. Takut petirnya ikut, Pak. Tentu pas lagi buka jeder gitu nggak lucu ya. Iya, serem banget ya. Pertanyaan kedua kayaknya dari Pak Denny nih yang mau kasih pertanyaan. Oke. Untuk pertanyaan kedua adalah fitur apa yang membuat kita dipermudahkan untuk menghubungkan antara device atau handphone kita dengan laptop Windows 11 kita, teman-teman. Sudah tadi diinfokan juga sama Rizky nih. Oh, pakai fitur ini Pak, itu nggak pakai colok-colok gitu kan. Ya. Iya. Enak banget ini fiturnya. Udah ada kok, langsung ditekan tombol start Windows 10. Kalau misalkan lagi di toko nih ya, lagi di depan laptopnya, itu tinggal klik aja Windows. Logo Windows itu ada kok logonya di situ. Ya, itu sudah ada. Ya, itu jelas banget sih, udah bentuknya tuh udah boleh emang ditunggu. Ayo yang udah tahu jawabannya langsung ketik aja. Betul sekali. Ya. Ini juga logonya udah jadi di taskbar saya langsung ada ini, Pak Denny. Betul. Ini saya pakai banget soalnya. Oh, buat bikin report ya pasti ya. Ada foto-foto gitu kan? Pasti. Ada foto-foto, bener. Copy paste, masukin langsung ke PowerPoint ya kan? Bener, tinggal drag and drop tuh kalau misalkan pakai split screen gitu ya, pakai snap layout, itu saya tinggal drag and drop aja, enak banget pakai itu.
Ya, fitur apa yang Ayo. mempermudah menghubungkan kita antara device kita atau handphone kita dengan Windows 11-nya. Oke? Iya. Ya, Pokoknya langsung ya ada dijawab aja kata-kata teman-teman. menghubungkannya ya. Ada Ya. kata-kata menghubungkannya tapi dalam bahasa Inggris. Itu dia. Ya, Bukan saya untuk bocorin, edit ya. Ya, bukan untuk edit. Saya bocorin Ya. lagi, nggak ada hubungannya juga dengan si cloud. ya betul Ya sekali. ini pure aplikasi. Ya, karena ini ada beberapa yang banyak jawab bukan Jawabnya itu cloud sebenarnya. nih kayaknya ini. Ya, Bukan ada itu yang sebenarnya cloud, ya. ada yang lebih ke buat edit foto. Itu bukan seperti itu, tapi apa aplikasi yang menghubungkan antara handphone atau apapun device-nya itu ke Windows 11 kita. Betul, ya. Kita tinggal ini pasti ada beberapa teman-teman yang lagi buka laptopnya nih, Pak. Ini apa ya aplikasinya ya? Betul banget. Ayo teman-teman, masih kita tunggu. Kayaknya ini kita tunggu sekitar belum mendekati 30 jawaban. detik lagi. Ya. Belum betul. Bukan OneDrive, bukan OneDrive. Ayo, bukan. Pak. Ya. Ayo. Atau kita kasih skip tahu aja nih pertanyaannya nih. Kita kasih tahu kisi-kisinya aja. Pasti saya kasih tahu kisi-kisinya ya. Depannya itu font. Depannya font. Font PHONE ya, font. Bukan font huruf ya, bukan Fanta ya, P. Papa, Hotel, Oscar, November, Echo. Ya. Itu font. Nah, belakangnya itu menghubungkan tapi dalam bahasa Inggris gitu. Menghubungkan dalam bahasa Inggris. Font apa ayo? Ayo, font apa yang bukan tebak-tebakan nih. Bukan dong. Font apa yang ada buahnya ya? Pohon jambu itu kan udah tahu. Pohon jambu, pohon rambutan ya. Ada. Atau wah, ini udah banyak nih. Apa tuh? Pohon apa yang sehat? Pohon apa tuh? Nyerah. Pohon SEA Games kan ada pohon SEA Games kan olahraga semuanya. Sehat. Pekan olahraga nasional ya. Itu bukan. PON doang, Pak. Oke, tapi berlama-lama lagi kita langsung tutup 3 2 1. Close. Kita cari pemenangnya. Oke, kita cari pemenangnya. Deng. Nah, ini udah ada yang betul nih. Betul. Di sini ada Andri Dian Saputra. Ponli. Ponli, selamat Andri Dian Saputra. Mendapatkan satu buah payung dari eksklusif dari Microsoft. Ya. Ditunggu ya. Andrian ini kita tahu ya lokasi sama store-nya ya. Iya. Tinggal tadi jangan lupa buat Muhammad Latif Akbar karena di sini dia baru mention saya dari toko Kak. Hanya dari toko aja gitu, tapi kita nggak tahu tokonya di mana. Ya, kita nggak tahu jangan sampai kita salah toko, cuma ngasih doang, tapi bukan Anda yang ada di situ. Bukan orangnya. Iya, kan lumayan tuh. Oke, Ki. Sebelum nanti kita ada satu pertanyaan terakhir. Nih, ada yang merasakan gini di Windows 11. Ada yang beberapa merasakan di Windows 11 itu bahwa Windows 11 ini terlalu noise atau terlalu banyak pop-up yang muncul ketika kita menggunakan Windows 11 ini. Jadi ada nggak sih kita memerdekakan nih, contoh let's say kalau misalnya kadang tuh saya sudah lagi bikin report butuh serius gitu kan, jadi nggak boleh diganggu. Bener, nggak boleh ke distract. Betul sekali. Terus kalau misalnya untuk langkah seperti itu antisipasinya, gue memerdekakan apa nih dari Windows 11 nih untuk masalah noise ini? Noise ini ya gangguan yang nggak diinginkan lah ya. Kalau bahasa di smartphone namanya do not disturb, DND abangnya bulan gitu ya. Betul sekali. Sama, itu penting. Ini yang udah lagi saya gunakan nih fiturnya saat live gini, karena nggak mungkin live saya ke distract, ada chat dari Microsoft Teams-nya masuk, terus juga ada dari web mana masuk gitu ya notifikasi. Betul. Saya cukup pilih di notification bar, belepotan ngomongnya. Di notification bar ada yang namanya lambang bulan. Itu disebutnya fokus assist Pak Denny. Jadi fokus assist itu
memberikan kita tadi kemerdekaan dari notifikasi ya, dan di fokus assist ini kita bisa pilih juga mana yang mau kita hide notifnya, mana yang mau kita silence notifnya, atau kalau memang dalam kerjanya benar-benar harus fokus gitu ya, atau kayak kita gini live stream benar-benar gue nggak mau ada namanya notifikasi, langsung aja pilih diklik namanya alarms only, jadi semua notifikasinya itu di hide, diberhentikan dulu ya, pause. Betul. Itu namanya fokus assist, itu memberikan kita kebebasan, kemerdekaan dari yang namanya gangguan-gangguan atau distraction dari yang namanya sosial media, dari web browser, dari application ya, apalagi kalau yang hobi banget main game online gitu ya di laptopnya, biasanya kalau ada sesuatu itu teman yang ngechat di game itu langsung ada notifikasinya, itu kita bisa pakai yang namanya fokus assist seperti itu. Jadi kita bisa tetap stay fokus ke tujuan kita yang ada di laptop gitu kan, karena sometimes kita butuh benar-benar yang namanya fokus gitu loh. Nah, teman-teman bisa pakai fokus assist ini. Wah, ini aplikasi yang benar-benar berguna banget selain di smartphone, tapi di Windows 11 ini sangat berguna fokus assist ini. Berarti benar-benar kita sudah secara summary sih udah banyak sekali sudah dimerdekakan oleh Windows 11 benar ya, tanpa kita sadari banget tanpa disadari. Tinggal kita mengimplementasikannya, baik itu melalui edukasi ke customer, baik itu melalui apa yang kita bisa gunakan setiap hari, itu yang kita sehari-hari. Betul, itu yang menjadi satu mention ke kita juga, selain buat remind juga, kita juga bisa berbagi informasi tentang semua fitur, semua kemudahan yang ada di Windows 11 Ki. Windows 11, iya keren banget. Oke, nah teman-teman ya Ki. Ya, kita juga mau ingetin lagi ya teman-teman, buat yang udah lagi nonton ini, mau share, komen live kita juga. Boleh teman-teman yang mau nambah wawasan tentang Windows, Office, ya kita punya portal yang namanya expertzone.microsoft.com. Teman-teman bisa ke sana, bisa kerjaan akreditasinya, bisa baca. Sekarang juga ada yang namanya tips and trick juga ada di sana ya Pak Denny ya. Banyak banget pokoknya tentang Windows dan Microsoft. Ya. Oke, kita juga mau informasikan juga, jangan lupa juga nanti kita juga ada live event juga di Facebook juga di hari Senin. Kalau hari ini kan kita ngebahas tentang Windows 11. Di hari Senin. Nanti di hari Senin juga kita akan ngebahas tentang bagaimana semangat kemerdekaan ini di Microsoft Office. Wih, keren nih. Maksudnya ini tema yang benar-benar out of the box. Kayak kan kalau orang bicara Microsoft Office itu pasti produktivitas, kerjaan. Yang mana orang pikirnya, wah gue nggak merdeka karena kerja gitu ya. Tapi kita akan angkat suatu yang lu sebenarnya merdeka loh udah pakai Microsoft Office itu. Seperti itu. Wah, ini keren banget pasti temanya. Teman-teman jangan lewatin. Ini temanya pasti lebih keren dari Windows 11 seperti itu. Dan dengan kita menghadirkan orang-orang baru juga Ki di sini. Nanti ada Bung Abbas. Oh iya nanti ya. Ya, Bung Abbas yang ingin coba bergabung ke Semarakan Kemerdekaan ini akan live bareng saudara teman kita juga si Dika yang akan sahabat kita Dika sama Abbas nanti ya di hari Senin. Ya, sebelum ini kita masih punya satu utang nih Pak Denny nih. Apa tuh? Yang tadi disebutin di awal, grand prize-nya kita nih hoodie nih. Untuk hoodie ya? Grand prize-nya kita hoodie. Iya nih, kayaknya pertanyaan pamungkas dari Pak Denny nih, harusnya nih. Buat teman-teman. Nah, ini yang mau dapat hoodie. Ya, kayaknya salah. Untuk hoodie, itu yang kita pakai link itu, Ki. Yang harus upload background-nya itu live kita. Oh iya, sorry. Untuk hoodie, diklarifikasi lagi, untuk hoodie itu teman-teman nanti harus upload di linknya kita. Nanti kita kasih linknya ya. Di kolom chat mungkin bisa di-share nanti ya. Yap, betul. Ya, nanti jangan lupa buat teman-teman juga yang ingin mendapatkan giveaway satu hoodie spesial dari kita di live ini, jangan lupa untuk klik linknya. Nanti ada di kolom chat di teman kita yang akan coba masukin ke sana kolom chatnya, dan pastikan teman-teman menggunakan nuansa kemerdekaan yang unik, seunik-uniknya dengan background dengan background di live kita saat ini, Ki.
Gitu, itu yang Betul, nanti jadi akan kita pilih, dan nanti kita akan langsung menginformasikan siapa yang berhak mendapatkan hoodie itu. hoodie eksklusif Yap. ya. Jadi teman-teman langsung aja nih lagi masih streaming, mumpung kita masih streaming, langsung aja di Ya. screenshot dulu streamingnya ya. Nanti teman-teman tinggal Yap, foto, betul. di-upload ke link yang ada. Ini linknya kebetulan ada di layar kita nih Pak Denny. Betul, Ya. betul, Ki. Ada tinyurl.com giveaway Windows 11. tinyurl.com/giveaway Windows 11. Wah. Yap, betul sekali. Ya, teman-teman jangan lupa langsung aja saat ini mumpung kita masih streaming, di foto Betul. aja langsung di-upload Ya. ya. Nanti itu. baru Ini bisa ya. karena ya ini kita akan tutup Ki sampai nanti jam 12 jam 11.59 ya, karena belum berganti 11.59 hari. hari ini ya, tanggal 26 Ya. Agustus di Betul. 12.59 ya. Ya. 11.59 11.59. 11.59 PM nanti malam ya. Jangan lupa dicoba juga uploadnya, jangan yang besar-besar. Ya, dibuka dulu. Karena ada kapasitasnya juga di sana yang harus teman-teman lakukan juga. Tinggal gampang kok, tinggal kasih nama terus nama toko. Jangan lupa kasih nomor telepon biar kita gampang juga hubunginya teman-teman. ya. Ya. Mantap. Oke, karena ini waktunya sudah mepet. Closing statement dari lu apa, Ki? Oke, teman-teman. Jadi dari saya pesannya adalah tetap semangat, apalagi negara kita ini kan, semua negara di dunia ini sedang berusaha untuk bangkit ya dari keterpurukan pandemi yang 2 tahun ini. Nah, seperti tagline-nya negara kita nih ya, semangat bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Pak Denny ya. Betul sekali, Ki. Jadi ya jangan patah semangat, tetap juga kemerdekaan itu bisa datang dari mana aja sebenarnya. Kita keluar rumah pun itu sebenarnya udah kemerdekaan banget ya, bisa jalan ke sana sini dengan aman. Yep. Sudah kemerdekaan banget, apalagi dengan di dunia digital saat ini ya, Windows 11 ini memberikan kita kebebasan dan kemerdekaan dari sisi keamanan, dari sisi kegunaannya, produktivitas, hiburan, segala macam semuanya sudah diberikan di Windows 11 ini. Seperti itu Pak Denny. Oke. Silakan Pak Denny. Oke, kalau saya mau ngutip satu quote dari orang bijak di luar sana, Ki. Wih, keren banget nih kalau udah bawa-bawa orang bijak nih. Bunyinya seperti ini. Ikhlaskan semua yang harus dilepaskan dan dilupakan. Peluk erat siapa yang layak direngkuh dan dibahagiakan. Kejar apa yang layak diraih dan diperjuangkan. Tetaplah tabah, tetaplah memohon dipermudah. Itu jawabannya. Keren banget. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita tadi sampaikan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap semangat di kemerdekaan semangat ini terus. Sampai akhir pandemi bisa kita lewati. Oke, saya Denny Mardianto. Saya Rizky Tisna Octavian. Kami mohon. Kita ketemu lagi. Ya, bye-bye. Merdeka. Tetap merdeka. Merdeka. Merdeka.